Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah para jamaah semuanya, hari ini kita coba akan membahas tentang distribusi harta ya. Dalam Islam ada beberapa hal yang dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Paling tidak ada 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Yang pertama tentang umur kita, yang kedua tentang jasad kita ya. Umur untuk apa digunakan, jasad yang kita miliki untuk apa digunakan. Yang ketiga tentang ilmu kita juga untuk apa digunakan. Yang keempat tentang ilmu kita, tentang harta kita. Nah, harta ini ada 2 pertanyaan. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita distribusikan. Nah, maka dari itu dalam Islam ada beberapa hal yang kaitannya dengan harta, terutama tentang distribusi harta. Distribusi harta kita kenal dalam Islam itu adalah istilah infak. Dalam Al-Quran ada istilah infak dan istilah sodaqoh ya. Tapi terkait dengan harta, para ulama mufassirun sepakat bahwa itu adalah infak. Nah, infak ini ada 2 kategori. Yang pertama infak wajib. Infak wajib apa saja? Yang termasuk dalam kategori infak wajib adalah zakat ya, kafaroh, kemudian penunaian nazar, termasuk juga bagi yang mampu menunaikan haji, memberi nafkah, itu adalah infak wajib. Nah, selain yang wajib juga ada yang sunnah. Apa saja itu? Yang pertama diantaranya adalah wakaf, hibah, sedekah, kemudian sodakoh ya, infak yang sunnah sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ya, apa sih bedanya antara infak wajib dengan infak yang sunnah ya? Infak wajib, zakat misalnya, ketika kita bicara zakat, ada berapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, zakat yang kita miliki harus mencapai 1 tahun ya, mencapai nisab ya. Kalau berupa uang itu berarti setara dengan 85 gram emas. Kalau 85 gram emas itu kita 1 gramnya dihargai dengan 1 juta, berarti kalau kita memiliki harta sebesar 85 juta, maka harta itu sudah mencapai setahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat kita 2,5%. Ini wajib ya. Kalau kita memiliki uang 1 miliar ya, maka kewajiban kita ya mengeluarkan zakat adalah 25 juta. Nah, ini kalau pendekatannya pendekatannya zakat ya, kita terbebas dari tanggung jawab kita ya, kewajiban kita 2,5% kita keluarkan, maka kita selesai kewajiban kita dalam hal harta. Namun ada pendekatan lain ketika kita memiliki uang 1 miliar misalnya ya, kalau dengan zakat kita hanya mengeluarkan 2,5% berupa 25 juta. Dengan pendekatan wakaf misalnya, ketika kita memiliki uang 1 miliar, maka kita tidak hanya ya mengeluarkan 2,5% atau 25 juta, tapi bisa mengeluarkan 500 juta, 700 juta, atau bahkan kita bisa wakafkan semuanya. Ya, ini pendekatan kalau kita menggunakan pendekatan wakaf. Nah, dalam belakangan ini banyak didiskusikan, banyak dibicarakan tentang wakaf uang. Nah, sebenarnya wakaf uang itu apa dan bagaimana prakteknya di Indonesia? Ini yang sering kita salah paham tentang wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang ya, sebenarnya ada 2 hal. Pertama yang sering dipraktekkan itu sebenarnya kita sebut wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang
Itu cirinya apa? Cirinya adalah diinvestasikan. Misalnya ada orang yang sedang membangun masjid, maka kita mau berwakaf. Wakaf, kalau kita ada panitia membangun masjid, kita mau berwakaf tapi dengan uang, itu namanya wakaf melalui uang. Karena yang kita berikan sejatinya bukan uang itu, tapi bangunan, ya. Panitia nanti akan membelikan semen, membelikan tegel, membelikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan masjid tersebut. Nah, sekarang banyak dibicarakan tentang wakaf uang. Wakaf uang adalah objeknya uang. Ya, jadi ketika objeknya uang, maka mau tidak mau harus diinvestasikan. Nah, investasi ini ada dua sektor, yaitu sektor real dan sektor keuangan. Nah, sementara sekarang yang banyak dibicarakan oleh orang, karena investasi yang dari wakaf uang adalah menuju ke investasi di sektor keuangan. Jadi ada dua perbedaan, wakaf melalui uang dan wakaf uang. Kalau wakaf uang itu sifatnya dikonversi menjadi barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Kalau wakaf melalui uang ini harus diinvestasikan baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Nah, yang sekarang saat ini sedang ramai kan karena wakaf uang kemudian langsung diinvestasikan pada sektor keuangan yang melalui instrumen yang namanya sukuk. Nah, sukuk ini kadang jamaah sering salah paham. Karena apa? Karena sukuk dikelola oleh pemerintah. Dan sebenarnya kalau kita bicara sukuk, ya imbal hasilnya pun tidak begitu banyak, hanya 5,5%. Nah, sebenarnya ketika kita bicara wakaf uang, ya ini sudah diawali ya pada permulaan abad kedua Hijriah, tepatnya pada pendapat, kita merujuk pada pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau seorang muhadditsin, seorang tabi'in, ya ahlul hadis. Ya, beliau berpendapat bahwa wakaf uang itu boleh, ya, berupa dinar ataupun dirham, asal itu diinvestasikan menjadi modal usaha. Ya. Belakangan ya karena ramai, karena apa? Kita langsung masuk investasinya masuk pada sektor keuangan. Padahal ketika wakaf uang digunakan untuk memberdayakan aset-aset wakaf yang tidak berdaya, itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Misalnya sekarang di DIY di wilayah Yogyakarta banyak aset tanah yang belum terproduktifkan. Kenapa? Ya karena wakif mensyaratkan adanya wakaf tanah yang wakif lakukan, diminta atau wakif meminta agar dibangunkan sekolahan, dibangunkan rumah sakit dan sebagainya. Nah, wakif kan hanya memberikan tanahnya saja, sementara untuk membangun masjid, membangun sekolahan, membangun rumah sakit itu diperlukan biaya. Nah, dengan perpaduan antara wakaf aset berupa tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif dan kita menggalang wakaf uang, maka akan ketemu, akan nyambung bahwa wakif menginginkan pembangunan masjid, wakif menginginkan rumah sakit, maka wakaf uang yang tadi itu, wakaf melalui uang atau wakaf uang diinvestasikan di sektor rumah sakit itu, maka akan ketemu dan itu akan menjadi solusi bagi ekonomi umat. Dan kedepannya dengan adanya perpaduan antara wakaf aset, wakaf uang, dan nanti ke depan mungkin ada wakaf profesi, maka ketika itu ya pembangunan ekonomi umat Islam tanpa mengalami atau tanpa menggunakan kos yang tinggi. Ini yang perlu kita sadari. Nah, sebenarnya ketika kita bicara wakaf uang ini landasannya apa? Landasannya ada Fatwa MUI tahun 2002, kemudian ada Undang-Undang Wakaf nomor 41 2004, kemudian kalau di Muhammadiyah ada istilahnya Muktamar Khususi pada tahun 1953 sudah dibicarakan. Namun yang sudah berjalan adalah wakaf melalui uang.
yaitu ketika ada pembangunan masjid, masyarakat ingin berpartisipasi wakaf, maka wakaf yang dilakukan adalah wakaf melalui uang dengan cara mengirimkan uangnya, tapi uang itu bukan untuk diinvestasikan, tapi dibentukkan ke dalam bangunan, ke dalam kendaraan dan lain sebagainya misalnya. Nah, sekarang ya, bagaimana wakaf uang agar berjalan dengan baik? Maka perlu ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab agar investasi itu berjalan baik? Maka tentu perlu nazir. Nah, nazir tentu ini tidak sembarangan karena perlu izin dari BWI, yang BWI memberikan izin juga atas persetujuan dengan OJK karena ini terkait dengan keuangan. Jadi untuk wakaf uang atau cash wakaf ya, ini tidak boleh dipungut oleh sembarangan nazir. Jadi hanya nazir-nazir yang mempunyai izin ya, mempunyai izin dari BWI yang boleh memungut wakaf uang ya. Nah, sebenarnya bagaimana pendapat karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bagaimana cara menjaga nilai uang tersebut ya. Ya tentu dengan cara diinvestasikan. Ada pertanyaan kembali, bagaimana kalau investasinya gagal? Nah, ini yang perlu kita sikapi. Nah, nazir sebagai penanggung jawab wakaf uang tentu perlu berhati-hati dan perlu profesional. Ada berapa cara yang bisa kita tempuh agar wakaf uang ini bisa berkembang dengan baik. Salah satunya adalah ketika pemilihan nazir itu harus profesional. Orang-orang yang dilibatkan adalah profesional. Orang-orangnya tidak hanya mengerti dalam hal agama, tapi mengerti dalam soal investasi, mengerti soal keuangan. Ya. Nazir hendaknya dibentuk dari orang-orang yang berkenaan, yang mampu mengendalikan ya uang itu diinvestasikan dan bisa produktif. Itu yang pertama. Jadi dikelola oleh nazir yang profesional. Yang kedua, dikerjasamakan dengan profesional. Misalnya kita punya proyek ya, kita kerjasamakan, kita cangkokkan kepada usaha yang sudah berjalan. Usaha yang sudah berjalan, misalnya PKU punya PKU Muhammadiyah punya proyek namanya radioterapi. Ya, radioterapi ini akan menghasilkan dalam 1 tahun berapa miliar. Nah, kita butuh modal untuk investasi itu berapa. Nah, saya kira dengan pencangkupan dari usaha-usaha yang sudah jalan itu akan cepat tumbuhnya, akan cepat balik returnnya dari wakaf-wakaf yang sudah dikeluarkan. Nah, cara yang ketiga dengan cara sepenuhnya kita menggalang wakaf, nazir menggalang wakaf uang, kemudian kita serahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada nazir profesional. Nah, saya kira dengan cara yang ketiga ini lebih aman, lebih safe, dan kita sebagai nazir ya tentu harus terus mengawasi. Para jamaah yang budiman, sebenarnya wakaf ini sifatnya ijtihadi qiyasi ya, maka banyak ulama, banyak pendapat yang berselisih tentang wakaf ya. Nah, karena ijtihadi qiyasi, rujukannya pun tidak ada yang dalil yang sharih, tidak ada dalil yang clear yang menjelaskan bahwa kita harus berwakaf atau tidak, atau paling tidak ada, kalau ulama ya ataupun di fatwa Majelis Tarjih itu Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang pertama, kalau hadis ada hadis tentang Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memiliki tanah yang paling baik di Khaybar ya. Ya, beliau ingin memfisikkan tanah yang paling baik itu kepada Rasul. Dia bercerita kepada Rasul bahwa saya pengen bahwa tanah yang terbaik ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasul mengatakan bahwa in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau ya engkau tahan pokoknya, kemudian sedekahkan hasilnya. Ini yang akhirnya menjadi pemahaman atau istilah mengenai wakaf ya. Kemudian hadis yang kedua itu hadis dari Sahih Muslim yang ini sering dikutip oleh banyak orang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Ya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kalimat yang digunakan itu au. Yang pertama, kalau kita mau umur kita lebih panjang dari usia yang sebenarnya, ya, bahwa amalan kita tidak terputus sampai hari kiamat, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini ulama bersepakat bahwa itu adalah wakaf, ya. Jadi ketika umur kita, ya mungkin usia manusia itu terbatas 60, 70 sampai mungkin yang paling panjang 100 tahun. Tapi bagaimana usia kita yang terbatas, tapi amalan kita itu tidak terputus pahalanya hingga hari kiamat? Rasul menyarankan kita melakukan 3 hal, ya, dengan 3 hal. Ada 3 opsi. Yang pertama dengan cara sedekah jariyah. Ini mungkin yang paling ringan yang bisa kita manfaatkan jalan ini, karena dengan sedekah jariyah berapapun, ya, sedekah jariyah atau wakaf yang kita berikan itu akan pahalanya akan mengalir kepada bagi kita sampai hari kiamat. Yang kedua adalah waladun sholih, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ilmu kita yang kita manfaatkan atau yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu ini tidak mudah bagi kita karena kita tidak tahu ukuran ilmu yang bermanfaat seperti apa. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lahu, au, ya. Kalimat au ini berarti opsi. Opsi pertama adalah sedekah jariyah, opsi kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan opsi yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, bagaimana kalau kita punya potensi, kita punya sumber ketiga-tiganya? Lebih baik kita ya sedekah, ya ilmu kita berusaha untuk dimanfaatkan agar itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita didik anak kita biar menjadi anak soleh, sehingga menjadi anak yang selalu mendoakan orang tuanya, sehingga pahala kita akan terus mengalir kepada sampai hari kiamat. Bicara wakaf ini sebenarnya Jabir mengatakan bahwa maka min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa waqat waqafa, ya, dzu maqduratin. Artinya sahabat Rasul yang memiliki kemampuan hampir semuanya telah berwakaf. Inilah ajaran Rasulullah SAW yang saya kira sangat baik, sangat mulia, dan kita ingat bahwa tidak ada peradaban Islam yang lepas dari wakaf, baik wakaf uang, wakaf aset, ataupun wakaf yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.